Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video ini akan dijelaskan mengenai materi distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Statistik Matematika dengan dosen pengampu Ibu Susanti MPD. Distribusi normal ini akan dijelaskan oleh kelompok 7 yang beranggotakan Dita Fazira dengan NIM 200205034 dan Urwatul Usqa dengan NIM 2002059. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu distribusi teoritis dari variabel random kontinu. Distribusi normal sering disebut distribusi Gauss. Adapun distribusi normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata nol dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki dengan kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng, seperti contoh pada gambar. Ciri-ciri distribusi normal. Distribusi normal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disusun dari variabel kontinu. Yang kedua, mempunyai sebuah parameter mu dan to yang lokasi serta bentuk distribusinya dapat ditentukan sendiri. Yang ketiga, kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau unimodal. Yang keempat, kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng hingga mean, median, dan modus terletak pada satu titik. Dan yang terakhir, peristiwa yang dimiliki tetap independen. Bentuk umum distribusi normal. Bentuk umum distribusi normal yaitu fx sama dengan 1 per akar 2 pi to kuadrat dikalikan e pangkat min 1 per 2 dikali x kurang mu per to kuadrat. Dengan syarat x lebih besar daripada min tak hingga lebih kecil daripada tak hingga, mu lebih besar daripada min tak hingga lebih kecil daripada tak hingga, dan to kuadrat lebih besar daripada 0. Dengan keterangan sebagai berikut. E adalah angka konstan matematika yang bernilai 2,71828. Pi adalah angka konstan matematika yang bernilai 3,14159. Mu adalah rata-rata populasi, to adalah standar deviasi populasi, dan x adalah berbagai nilai dari variabel kontinu. Pembuktian distribusi normal. 1. Distribusi normal memenuhi syarat sebagai fungsi padat peluang. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat fungsi padat peluang itu harus sama dengan 1. Jadi integral min tak hingga dengan batas atas tak hingga fx dx sama dengan 1. Kita substitusikan fx yang ada pada bentuk umumnya itu 1 per akar 2 pi to kuadrat dikali e pangkat min 1/2 dikali x kurang mu per to kuadrat, sehingga bentuknya berubah menjadi integral dengan batas bawah min tak hingga batas atas tak hingga 1 per akar 2 pi to kuadrat dikali e pangkat min 1/2 dikali x kurang mu per to kuadrat dx sama dengan 1. Nah, kita akan membuktikan bahwa bentuk ini akan menghasilkan sama dengan 1, karena syarat padat peluang itu adalah sama dengan 1. Selanjutnya kita misalkan, yaitu z sama dengan x kurang mu per to, sehingga x sama dengan to z ditambah mu. Turunannya dx sama dengan to dz. Maka integral min tak hingga menuju tak hingga 1 per akar 2 pi to kuadrat dikalikan dengan e pangkat min 1/2 dikali x kurang mu per to kuadrat dx sama dengan 1 per akar 2 pi to kuadrat. Jadi 1 per akar 2 pi to kuadrat dikeluarkan karena dia merupakan konstanta. Dikalikan dengan integral e pangkat min z kuadrat per 2 to dz. Nah, z kuadrat per 2 ini adalah hasil dari 1 per 2 dikalikan dengan z kuadrat. Maka hasilnya itu z kuadrat per 2 to dz. To dz ini dari mana? To dz ini dari sini. Ya. Oke, selanjutnya sama dengan 1 per akar 2 pi to kuadrat integral min tak hingga menuju tak hingga e pangkat min z kuadrat per 2 to dz sama dengan, jadi to karena ini merupakan konstanta, kita keluarkan, kita kalikan dengan 1 sehingga bentuknya menjadi to per akar 2 pi integral min tak hingga menuju tak hingga e pangkat min z kuadrat per 2 dz. Nah, kenapa tiba-tiba to-nya ini ada di luar? Karena kita ingat bahwa to kuadrat di bawah akar itu bisa langsung dicoret seperti ini, langsung begini. Nah, makanya hasilnya itu jadi to akar 2 pi. Nah, to ini bisa dicoret dengan to ini, oke, bisa dicoret langsung. Nah, maka hasilnya yaitu 1 per akar 2 pi integral min tak hingga menuju tak hingga e pangkat min z kuadrat per 2 dz.
Nah, selanjutnya kita misalkan I kuadrat sama dengan I kali I, di mana I adalah integral min tak hingga dengan batas atas tak hingga E pangkat min Z kuadrat per 2 dz. Nilai Z bernilai antara 0 sampai tak hingga. Dan I sama dengan integral min tak hingga dengan batas atas tak hingga E pangkat min X per 2 X kuadrat per 2 dx. Nilai X bernilai 0 sampai tak hingga, maka diperoleh I kuadrat sama dengan I kali I sama dengan integral min tak hingga menuju tak hingga E pangkat min X kuadrat per 2 dx dikali dengan integral min tak hingga menuju tak hingga E pangkat min Z kuadrat per 2 dz. Sama dengan hasilnya itu I kuadrat sama dengan integral lipat 2E pangkat min X tambah Z 2 per 2 dx dz. Kenapa kita misalkan menjadi X kuadrat? Jadi untuk membuktikan bahwa dia sama dengan 1 itu kita menggunakan integral lipat 2. Jadi dalam integral lipat 2 itu pasti punya dua variabel, maka kita misalkan menjadi I kali I. Gitu. Selanjutnya untuk menyelesaikan integral pada persamaan tadi dapat diselesaikan dengan menggunakan koordinat kartesius ke koordinat polar. Nah, kita lihat yaitu sin theta sama dengan Z per R. Dari mana Z per R itu? Jadi kita harus ingat lagi pada trigonometri, yaitu di mana jadi ini merupakan Z, ini merupakan R, dan ini merupakan X. Ini adalah sudut dari theta. Nah, jadi kita ingat sin theta. Sin itu kan sin demi ya, depan per miring. Makanya sin theta sama dengan Z per R, ini depan demi miring. Begitu juga dengan cos theta, yaitu X per R, itu sin cos samping per miring. Nah, selanjutnya maka delta A sama dengan delta R dikali R delta theta sama dengan R delta R dikali delta theta. Selanjutnya cara untuk menemukan nilai R adalah dengan cara determinan Jacobi, di mana kita buktikan bahwa dx dz sama dengan R dr d theta sama dengan determinan J dr d theta. Kita akan buktikan bahwa determinan J ini sama dengan R. Bila X sama dengan R cos theta dan Z sama dengan R sin theta, maka determinan J yaitu 2x per 2r, 2r per 2 theta, dz per dr, dz per dr sama dengan cos theta min r sin theta r cos theta. Nah, kita harus ingat lagi rumus determinan, yaitu AD dikurang BC. Jadi menghasilkan sama dengan R cos kuadrat theta dikurang R sin theta dikali dengan sin theta. Sehingga hasilnya sama dengan R cos kuadrat theta plus R sin kuadrat theta sama dengan R. Kemudian, substitusi nilai Z, Y, serta DA diperoleh seperti yang kita lihat, yaitu I kuadrat sama dengan integral 0 dengan batas atas 2pi integral 0 dengan batas tak hingga E pangkat min X kuadrat ditambah Z kuadrat per 2 determinan J DA, yaitu I kuadrat sama dengan integral 0 menuju 2pi integral 0 menuju tak hingga E pangkat min R kuadrat dikali cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta per 2 R dr d theta. Hasilnya sama dengan integral lipat 2 dari E pangkat min R kuadrat per 2. Kenapa R kuadrat pangkat 2? Jadi kita ingat lagi identitas trigonometri, yaitu cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Jadi R kuadrat ditambah 1 itu sama dengan R kuadrat. Jadi R kuadrat per 2. Nah, kita misalkan lagi U sama dengan R kuadrat per 2, maka du R dr. dr sama dengan du per dr, sehingga E kuadrat sama dengan integral lipat dengan batas yang tertera E dipangkat min U du d theta sama dengan integral lipat 2 U pangkat min 1 dikurang 1 E pangkat min U du d theta. Nah, selanjutnya sama dengan kita turunkan dulu terhadap U, kita integralkan terhadap du, sehingga hasilnya itu integral 0 dengan batas atas 2pi gamma 1 d theta. Nah, sama dengan integral 0 2pi
1 dikurang 1 di theta. Sama dengan integral 0 dengan batas atas 2pi 0 faktorial di theta sama dengan integral dengan batas bawah 0, batas atas 2pi 2 theta sama dengan 2r. Kita substitusikan ke bentuk umum yang tadi, yaitu fx sama dengan 1 per akar 2pi integral min tak hingga menjuta hingga i pangkat min z per 2 z kuadrat per 2 dz sama dengan 1 per akar 2pi dikalikan dengan i, yaitu 1 per akar 2pi dikali dengan akar 2pi, maka sama dengan 1. Nah, kenapa i di sini yaitu akar 2pi? Karena di sini tadi hasilnya adalah i kuadrat, itu adalah 2pi, maka kalau i saja hasilnya yaitu 2pi. Ini kita coret, maka hasilnya sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa distribusi normal memenuhi syarat sebagai fungsi padat peluang. Pembuktian distribusi normal yang kedua, kita akan membuktikan tentang rataan pada distribusi normal. Jika X berubah acak distribusi normal dengan parameter nu dan tau kuadrat, berdasarkan definisi rataan kontinu, maka EX sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali Fx dx. Kemudian untuk nilai Fx-nya kita masukkan menghasilkan integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali 1 per akar 2pi tau kuadrat dikali E pangkat min 1 per 2 tau kuadrat dikali X dikurang nu kuadrat dx. Nah, kita misalkan untuk X dikurang nu per tau dengan Z. Maka kita dapatkan X yaitu tau Z ditambah nu dan turunannya dx sama dengan tau dz. Kita masukkan pemisalan sehingga menghasilkan EX sama dengan 1 per akar 2pi tau kuadrat integral min tak hingga sampai tak hingga tau Z ditambah nu dikali E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat dikali tau dz sama dengan tau per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga Z dikali E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat dz ditambah nu per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat dx. Selanjutnya, agar lebih memudahkan kita akan menguraikan kedua integral tersebut secara satu per satu. Yang pertama kita uraikan terlebih dahulu yaitu tau per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga Z dikali E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat dz. Nah, GZ sama dengan Z dikali E pangkat min Z kuadrat per 2. Kita tahu bahwa ini merupakan fungsi ganjil, maka hasil integralnya yaitu sama dengan 0. Jadi, tau per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga Z dikali E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat dz yaitu 0. Kemudian untuk uraian yang kedua, nu per akar 2pi integral min tak hingga sampai tak hingga E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat dz, kita tadi sudah memisalkan ya untuk X dikurang nu per tau dengan Z. Nah, kita masukkan kembali nilai pemisalan tadi ke dalam operasi dari uraian yang kedua sehingga menghasilkan nu integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per akar 2pi tau kuadrat dikali E pangkat min 1 per 2 tau kuadrat dikali X dikurang nu kuadrat dx. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bentuk tersebut adalah bentuk dari kumulatif distribusi normal. Nilai dari kumulatif distribusi normal yaitu 1, sehingga nu dikali 1 menghasilkan 1. Kita sudah dapat nih untuk nilai uraian pertama dan nilai dari uraian kedua. Maka kita jumlahkan, sehingga EX sama dengan 0 ditambah nu. EX sama dengan nu. Terbukti bahwa rataan distribusi normal adalah benar. Pengertian distribusi normal yang ketiga yaitu tentang varian dari distribusi normal. Jika X berubah acak distribusi normal dengan parameter nu dan tau kuadrat berdasarkan definisi varian kontinu, maka var X sama dengan E dikali X dikurang nu kuadrat sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X dikurang nu kuadrat dikali Fx dx. Kita masukkan nilai Fx-nya menghasilkan integral min tak hingga sampai tak hingga X dikurang nu kuadrat dikali 1 per akar 2pi tau kuadrat dikali E pangkat min 1 per 2 tau kuadrat dikali X dikurang nu kuadrat dx. Nah, kita misalkan untuk X dikurang nu per tau dengan P, maka kita dapatkan X dikurang nu sama dengan tau P dan turunannya yaitu dx sama dengan tau dp. Kita substitusikan pemisalan tersebut sehingga menghasilkan var X sama dengan 2 per akar 2pi dikali tau kuadrat integral 0 sampai tak hingga
P kuadrat dikali Tau kuadrat dikali E pangkat min 1/2 P kuadrat dikali Tau dP. Nah, yang teman-teman perlu ketahui, kenapa di situ 2? Karena itu merupakan fungsi genap. Jadi tadi kita pada pembuktian untuk rataan itu terdapat fungsi ganjil, dan pada pembuktian untuk varian di sini terdapat fungsi genap. Kemudian kita misalkan T sama dengan P kuadrat per 2, maka P kuadrat sama dengan 2T. Turunannya 2P dP sama dengan 2 dt. dP sama dengan dt per akar 2T. Kemudian kita substitusikan pemisalan tersebut. Var X sama dengan 2 Tau kuadrat per akar 2Pi integral 0 sampai T hingga 2T dikali E pangkat min T dikali 1 per akar 2T dt. Sama dengan 2 Tau kuadrat per akar 2Pi integral 0 sampai tak hingga T pangkat 1/2 dikali E pangkat min T dt. Nah, dari bentuk integral 0 sampai tak hingga T pangkat 1/2 dikali E pangkat min T dt itu merupakan bentuk dari fungsi gamma, sehingga menghasilkan 2 Tau kuadrat per akar 2Pi dikali gamma 3/2. Kita operasikan sehingga menghasilkan Tau kuadrat per akar Pi dikali akar Pi, sehingga hasilnya yaitu var X sama dengan Tau kuadrat, dan terbukti bahwa varian ini adalah distribusi normal. Setelah tadi kita membahas tentang definisi, ciri-ciri, bentuk umum, dan pembuktian tentang distribusi normal, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal dari distribusi normal. Untuk soal yang pertama yaitu sebuah perusahaan memproduksi bola lampu yang ketahanannya berdistribusi normal dengan rata-rata 825 jam dan simpangan baku 45 jam. A. Tentukan berapa persen lampu yang ketahanannya antara 800 dan 860 jam. Kemudian yang B. Tentukan berapa banyak lampu yang tahan lebih dari 950 jam jika diproduksi 5.000 lampu. Untuk jawaban nomor 1, kita bisa lihat pada soal yang pertama diketahui adalah rata-rata. Rata-rata dilambangkan dengan U sehingga U sama dengan 825 jam. Dan terdapat simpangan baku. Simpangan baku dilambangkan dengan Tau. Tau sama dengan 45 jam. Kemudian untuk soal yang pertama ditanya bahwa berapa persen lampu yang ketahanannya antara 800 dan 860 jam. Untuk 800 kita lambangkan dengan X1, 860 kita lambangkan dengan X2. Yang pertama sekali kita cari yaitu Z1 sama dengan X1 dikurang U per Tau. Maka 800 dikurang dengan 825 per 45 menghasilkan negatif 0,55. Untuk Z2 sama dengan 860 dikurang 825 per 45 menghasilkan 0,78. Didapatkan P yaitu Z lebih dari negatif 0,55 dan kurang dari 0,78, sehingga kita dapatkan Z lebih dari negatif 0,55 kurang dari 0 ditambah dengan Z lebih dari 0 dan kurang dari 0,78. Nah, untuk mencari angka tersebut, kita bisa melihat tabel distribusi normal baku. Kita dapatkan hasil yaitu 0,2088 ditambah dengan 0,2823 menghasilkan 0,4911. Jadi terdapat 49,11% lampu yang ketahanannya antara 800 dan 860 jam. Untuk jawaban yang B, yang ditanya adalah berapa banyak lampu yang tahan lebih dari 950 jam. Sehingga kita cari nilai Z-nya, yaitu 950 dikurang dengan 825 per 45 menghasilkan 2,78. Kita peroleh Z lebih dari 2,78. Sehingga kita operasikan Z lebih dari 0 dikurang dengan Z kurang dari 0 dan Z lebih dari 2,78. Kita ingat bahwa Z lebih dari 0 itu adalah 0,5. Sehingga 0,5 dikurang dengan 0,4973 menghasilkan 0,0027. Jadi terdapat 0,0027 dikali dengan 5.000 lampu menghasilkan 13,5 atau kita genapkan menghasilkan 14 lampu yang tahan lebih dari 950 jam apabila diproduksi lampu sebanyak 5.000 lampu. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu
Polem melakukan penelitian di MSN Blankpidi. Hasil penelitian Polem berdistribusi normal dengan rataan 100 dan standar deviasi 20. Hitunglah luas kurva normal jika berada di antara 75 sampai dengan 120. Untuk jawaban nomor 2, itu masih menggunakan rumus yang sama, yaitu Z sama dengan X dikurang U per Tu. Sehingga diperoleh Z1 yaitu 75 dikurang 100 per 20 menghasilkan negatif 1,25. Untuk mencari luasnya itu kita masih menggunakan tabel distribusi normal. Dan luas yang kita dapat adalah 0,3944. Kemudian kita cari untuk Z kedua, yaitu 120 dikurang 100 per 20 menghasilkan 1. Nah, untuk mencari luasnya itu pada tabel yang kita lihat adalah 1,0. Sehingga luasnya adalah 0,3413. Kita operasikan jumlah dari 0,3944 ditambah dengan 0,3413 menghasilkan 0,7357 atau 73,57%. Nah, di sini kami telah menyediakan gambar dari kurva soal nomor 2. Teman-teman bisa melihat sendiri, di sini ada negatif 1,25 dan 1. Nah, ini adalah gambar kurva dari soal nomor 2. Sekian pembahasan contoh soal dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.